Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Serang. Saya Agus Saugi. Dan saya Utami Faidila Fauzia. Saya Ani Apriani. Kali ini kami akan mengerjakan tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching terhadap rekan sejawat. Baik, saya Agus Saugi berperan sebagai supervisor. Saya Utami Faidila Fauzia dalam kesempatan ini sebagai coach. Dan saya Ani Apriani berperan sebagai coaching. Baik, sebelum memulai coaching, saya sebagai supervisor akan melakukan tahapan supervisor terhadap coach. Baik, Miss Tami, sebelum Miss Tami melakukan coaching terhadap Bu Ani, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Miss Tami. Baik, Miss, yang pertama itu kan Miss Tami ini akan melakukan coaching terhadap Bu Ani. Saya sebagai supervisor ini, Miss Tami ingin membantu itu mengembangkan dalam kompetensi yang mana ya, Miss? Baiklah Pak Ogi, saya akan mengembangkan kompetensi tentunya di bidang coaching, yaitu dalam penguasaan kompetensi inti pada coaching. Dari mulai menumbuhkan kesadaran penuh, mendengarkan Bu Ani nanti sebagai coaching, dan selanjutnya saya akan menerapkan alur tirta Pak Ogi. Kemudian bagian mana sih yang nanti Bu Tami inginkan untuk saya amati lebih detail? Saya ingin mengembangkan khususnya di bagian pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Karena saya jujur nih Pak Ogi, saya ini masih bingung ketika memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti tolong mohon ya dukungannya. Baik, Miss Tami. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Baiklah Pak Ogi, saya sebagai coach tentunya harus mampu memberikan pertanyaan berbobot sehingga nanti mampu menggali informasi secara detail dari coaching yaitu Bu Ani Apriani. Dan nanti Bu Ani Apriani saya berharap mampu menemukan solusinya sendiri berasal dari pertanyaan-pertanyaan komando yang diberikan oleh saya sebagai coach. Baik, terakhir nih Bu Ani, Bu Utami, sebelum Bu Utami melakukan coaching terhadap Bu Ani, saya melakukan pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Miss Tami dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Tentunya Pak Ogi, saya berharap saya mampu mengembangkan kemampuan inti saya dalam menguasai proses coaching. Dari mulai mendengarkan penuh, memberikan perhatian yang lebih kepada coaching, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching tentunya, sehingga nanti Bu Ani mampu memecahkan masalah yang dimilikinya. Wah, sepertinya seru ya, nanti akan melakukan Bu Tami melakukan coaching terhadap Bu Ani. Mungkin itu saja Miss Tami yang akan pertanyaan-pertanyaan sebelum Miss Tami melakukan coaching terhadap Bu Ani. Selanjutnya saya akan berikan kepada Miss Tami dan Miss Tami silahkan melakukan coaching terhadap Bu Ani. Baiklah, terima kasih Pak Ogi. Halo Bu Ani. Halo Miss Tami. Bu Ani apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Miss Tami gimana? Alhamdulillah Bu Ani luar biasa nih. Benar-benar ya Alhamdulillah tugas ya. di akhir tahun padat sekali. Iya nih, ya Allah, bisa ulang. Bener-bener harus menguras energi dan pikiran sepertinya ya. Iya, Bu Ani kok terlihat pucat? Something problem with you, Bu Ani? Ya, iya nih, ada yang pengen saya ingin melakukan coaching nih sama Miss Tami. Pengen cerita-cerita. Oh, cerita apa Bu Ani? Sok, mangga, mumpung ada waktu luang nih kita. Mumpung ada, ya ayo lah ngobrol-ngobrol santai lah Bu. Iya, jadi begini nih, saya terkadang sedikit kesulitan untuk mengendalikan anak. Terkadang ketika kita mengajar di kelas, anak itu selalu ribut ya, selalu gaduh gitu kan. Dan mereka itu ada aja yang, apalagi saya sebagai walas, ada saja anak yang adalah petaporan main games di kelas gitu saat ada gurunya. Seperti itu, Miss Tami. Oh, jadi Bu Ani menemukan trouble ceritanya ya ketika menemukan beberapa masalah yang ada di kelas gitu bukan Bu Ani? Iya, dan saya juga nanti bingungnya gimana nih ya caranya di semester yang akan datang. PR banget nih supaya mereka itu minimal tidak ketergantungan sama HP di kelas. Oh, baiklah. Jadi tujuan Bu Ani pada obrolan kita malam ini apa kira-kira? Ya, saya berharap ingin melakukan coaching. Saya juga ingin menceritakan tentang masalah yang saya hadapi, yaitu anak yang memang sering berbuat gaduh dan selalu main HP di kelas saat jam pembelajaran. Oh, begitu Bu Ani. Jadi Bu Ani Iya, ingin memecahkan masalah terkait kegaduhan yang ada di kelas. Betul Bu Ani? iya. Saya sih inginnya nanti bisa memberikan sesuatu hal yang baru di kelas kepada anak didik. Seperti mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi sesuai yang sudah saya dapatkan ilmunya dari guru penggerak. Misalnya memberikan pembelajaran awal itu memberikan asesmen diagnostik sehingga saya harus tahu ya anak itu berminat menyaksikan apa supaya kita itu bisa menyajikan materi setiap anak itu sesuai dengan minatnya. Oh, begitu Bu Ani. Baiklah. Terkait dengan masalah yang ada di kelas nih Bu Ani. Menurut Bu Ani ini sekarang berada di skala prioritas dari angka 1 sampai 10, itu Bu Ani ada di posisi yang mana ya? Kalau saya sih merasanya masih di angka 7 sampai 7,5 nih Tantang, karena saya merasa nggak terlalu buruk juga ya, karena memang saya sudah sedikit demi sedikit mengaplikasikan seperti lebih banyak menggunakan soal-soal kuis dalam bentuk games ataupun ice breaking di kelas seperti itu Miss Tamtam. Dan alhamdulillah sih ternyata iya Miss, ternyata mereka itu antusias, apalagi dalam berbentuk menyajikan soal apa materi kayak prakarya, lebih banyak gambar, misalnya gambar makanan seperti ini namanya apa, itu mereka jauh lebih seperti permainan tanpa mereka sadari ya itulah materi gitu yang kita sampaikan daripada teori dan mendengarkan seperti itu. Lalu Bu Ani. Tapi terkadang iya Miss, tapi terkadang ada aja yang anak, Bu, kok kita nggak nulis sih? Kan saya pengen nulis. Ada aja yang seperti itu. Makanya saya bilang, nah kalau prakarya itu tidak kebanyakan nulis gitu. Ada saja kita ngobrol sambil menceritakan kayak makanan apa nih yang hari ini sedang viral. Seperti itu Miss. Akhirnya kan jatuhnya terlihat seperti ngobrol biasa, padahal itu adalah bentuk dari materi yang ingin saya sampaikan seperti itu. Karena kan memang satu minggu hanya diberi 2 jam saja ya prakarya. Jadi memang guru prakarya itu ya intinya harus kreatif supaya 2 jam itu ya cepet ya 2 jam itu. Jadi gimana caranya masuk
gitu, tapi nggak terlalu banyak banget materinya. Terus itu Miss, nanti ke Baiklah. depannya iya, saya ingin bisa lebih baik lagi memanage waktu. Seperti kayak jujur saya kelelahan, Miss. Kayak jadwal CGP, terus jadwal ngajar dan ngajarnya juga terkadang saya keteteran, badan lelah seperti itu. Saya berharap semester yang akan datang sih nanti bisa memanage waktu. Kalau ada waktu luang liburan, saya ingin belajar membuat RPP berdiferensiasi KSE dan PSE dan menyiapkan materi-materi. Jadi ketika itu semuanya harus siapkan. Ternyata guru itu belajar mengajar itu ya memang harus mempersiapkan semuanya. Saya berharap seperti itu dan mencari ide-ide ice breaking. Oh, begitu Bu Ani. Wah, menarik sekali. Lalu harapan Bu Ani dari skala 7 sampai 7,5 harapannya meningkat di skala berapa? Saya berharap harapannya meningkatnya bisa sampai 9 ya. Wah, Bahkan 10 baiklah. inginnya seperti Ya, itu. baiklah Bu Ani. Lalu apa rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ani? Saya rencananya menyiapkan materi, menyiapkan soal-soal kuis dalam bentuk games ya, atau menyiapkan ice breaking yang menarik seperti itu. Dan memang saya merasa kayak proyektor di sekolah itu memang agak rebutan ya. Jadi saya harus berpikir keras gimana menyajikan materi itu tanpa proyektor gitu, supaya misalnya dengan banyak gambar. Wah, Bu Ani, ternyata rencana Bu Ani untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelas sangat menarik ya. Lalu Bu Ani, kapan waktu pelaksanaannya nih kira-kira? Saya sih inginnya secepatnya, tapi berhubung sekarang anak-anak sudah ujian, mungkin saya ingin merelaksasikan diri dulu selama liburan sambil membuat konsep-konsep yang nanti akan diterapkan ketika pembelajaran di semester yang baru, Miss. Wow, nah sekarang kami mau tanya nih, kira-kira Bu Ani membutuhkan bantuan tidak kepada teman? Atau mungkin ada beberapa hal yang bisa membantu Bu Ani untuk mengatasi masalah tersebut? Oh, tentu saya membutuhkan banyak. Saya juga membutuhkan rekan-rekan gitu kan untuk minta saran mungkin atau berbagi pengalaman dengan rekan-rekan gitu kan, apalagi rekan-rekan senior yang juga sama-sama menghadapi kelas 10 gitu, terutama untuk tahun ini kelas 10 di kurikulum merdeka, karena setiap tahun kan karakteristik anak berbeda-beda ya Miss, seperti itu sih. Dan saya juga ingin lebih banyak sharing juga sama kurikulum seperti itu tentang mata pelajaran prakarya yang saat ini saya ajarkan. Baiklah, semoga terlaksana dengan baik ya Bu Ani rencananya. Terima kasih ya Miss Tami sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Saya merasa lega. Betul Bu Ani, lalu bagaimana nih kira-kira tindak lanjut dari proses coaching malam ini? Ya lebih lega, nyaman, dan pastinya mudah-mudahan bisa terlaksana nih semua agenda-agenda saya. Nanti saya akan buatkan list deh. Baiklah, semangat untuk segera eksekusi ya. Nanti kalau Ya, sudah terima eksekusi jangan lupa berbagi dengan kami kembali bagaimana perkembangannya. Baik Bu Ani? Oke, siap. Terima kasih Miss Tami. Sama-sama Ce, sukses selalu. Oke, baik. Seru ya tadi coaching yang telah dilakukan oleh Bu Tami terhadap Bu Ani. Nah, sekarang saya mau mengajukan lagi Miss Tami beberapa pertanyaan nih. Kan tadi Miss Tami sudah melakukan coaching terhadap Bu Ani. Nah, sekarang saya mau bertanyakan. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin lontarkan kepada Miss Tami. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana sih Miss Tami menilai Miss Tami sendiri dari performa dalam kompetensi tadi?
Saya senang sekali bisa melakukan proses coaching bersama dengan Bu Ani selaku coaching. Ternyata kami sudah menerapkan alur tirta Pak Ogi dalam pelaksanaan proses coaching. Bahkan kami pun telah menumbuhkan bagaimana tetap standby untuk memberikan kehadiran penuh, kesadaran penuh, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi terkait masalah yang ada di SMA Pamarayan ya Bu Ani ya, yang terjadi, dan Bu Ani pun mampu menyimpulkan solusi yang lahir secara lahiriah dari dirinya Bu Ani berdasarkan dari masalah yang ada. Bahkan ternyata alur tirta ini sudah dilaksanakan secara berurutan. Begitu Pak Ogi. Oh, seperti itu ya. Wah, seru sih ya. Nah, sekarang saya mau tanya kembali sama Bu Mistami nih. Apa sih yang membuat Mistami tadi menilai Mistami itu seperti itu tadi? Karena kan tadi kata Mistami senang, bahagia gitu. Apa sih yang bisa Mistami ungkapkan? Kenapa Mistami bisa menilai diri Mistami itu seperti itu yang tadi Mistami ungkapkan? Iya Pak, jadi saya melihat ketika Bu Ani di akhir memberikan refleksi, ternyata Bu Ani bisa merasakan katanya teh plong, lega, sudah bisa menceritakan masalahnya. Bahkan secara tidak sadar dengan menggunakan alur tirta tersebut dan melalui pertanyaan yang berbobot, saya mampu Pak mendapatkan data, mampu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Ani. Bahkan dengan memberikan kesadaran penuh, Bu Ani secara tidak langsung menceritakan masalah tersebut, dan ternyata saya bisa merasakan berada di posisinya Bu Ani gitu Pak Ogi. Wah, seru ya. Nah, Mi, sebelum nanti saya ke pertanyaan selanjutnya, saya mengungkapkan apa yang tadi saya lihat ya Miss ya. Tadi ketika Miss Tami melakukan coaching nih terhadap Bu Ani, menurut saya coaching yang dilakukan oleh Miss Tami ini sudah menurut saya sangat-sangat baik ya. Sudah menunjukkan bahwa Miss Tami menggunakan kalimat-kalimat dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot memang berhasil dari bagaimana Miss Tami mengamati dan bagaimana Miss Tami melakukan feedback terhadap apa yang diungkapkan tadi Bu Ani. Kemudian juga tadi Miss Tami telah menggunakan alur tirta dengan baik antara Miss Tami kemudian juga antara Bu Ani. Menurut saya coaching yang dilakukan sudah sangat sejalan dan sudah sangat baik dan sudah sangat harusnya memang ini jadi juga bahan masukan sama saya. Terus saya juga tadi menyaksikan bahwa Miss Tami tidak memberikan solusi, tetapi Miss Tami terus menggali potensi yang ada pada diri Bu Ani, sehingga Bu Ani dengan secara naluriah Bu Ani mengatakan saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Wah, itu menurut saya sangat baik sekali. Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah bertanya, sudah mengungkapkan nih sama Miss Tami masukan ataupun penilaian dari saya. Apa sih yang Miss Tami atau rasakan atau pendapat Miss Tami tentang yang tadi sudah saya ungkapkan? Saya merasa bahagia Bapak, karena apa? Karena saya ternyata gitu mampu melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Padahal saya awalnya itu agak ragu Pak, karena apa? Ternyata sulit untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Namun dalam proses coaching ini, alhamdulillah karena Bu Ani sebagai coaching mampu menjawab pertanyaan itu, sehingga seperti mengundang saya Pak untuk ayo Miss Tam nanya lagi gitu ya. Dan saya juga pun untuk menahan diri, tadinya udah greget gitu Pak ya mau jawab gitu, tapi oh iya saya di sini adalah sebagai coach, sehingga saya harus memantik Bu Ani agar mendapatkan solusinya sendiri. Begitu Pak Ogi. Wah, sepertinya memang yang dilakukan Miss Tami dan Bu Ani ini sangat patut diacungi jempol. Nah, kemudian saya akan tanyakan sama Miss Tami nih, apa sih tindak lanjut Miss Tami selanjutnya setelah melakukan coaching terhadap Bu Ani ini? Tindak lanjut yang akan Miss Tami lakukan itu apa? Yang pasti Pak Ogi, saya akan melakukan proses coaching ini kembali untuk melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Ani.
Karena apa? Rencana aksi yang sudah dilontarkan oleh Bu Ani sangat keren dan luar biasa. Saya ingin mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh Bu Ani terkait penerapan media pembelajaran yang menarik. Bahkan Bu Ani ingin menerapkan pembelajaran KSE sehingga nanti mampu menggugah anak-anak agar motivasinya meningkat. Begitu Pak Ogi. Menurut Miss Tami, tadi kan Miss Tami sudah mengatakan bahwa Miss Tami ini akan melakukan coaching lagi. Kapan sih akan melakukan coaching lagi? Mungkin suatu saat kapan? Seperti itu. Kita kapan ya Bu Ani untuk coaching kembali? Mungkin ketika semester 2 ya. Oke, berarti di awal penerapan ya Bu ya, di bulan Iya. Januari atau Februari Iya. mungkin ya Bu ya. Kalau ada waktu kan saya nanti bisa berbagi share foto, video bahwa ini loh Miss gitu prosesnya gitu, walaupun mungkin jauh dari kata sempurna, namanya juga masih belajar. Iya, yang penting kita mau mencoba. Iya. Oke, baik Miss Tami, dari hasil pengamatan tadi saya menilai bahwa memang coaching yang dilakukan oleh Miss Tami sama Bu Ani itu memang sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Miss Tami bagaimana caranya bisa menjadi pendengar guru yang baik sehingga timbul untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus kemudian Miss Tami menggali terus potensi yang ada pada diri Bu Ani sehingga Bu Ani itu dengan dengan kesadaran penuhnya dia mengucapkan kata-kata yang memang harusnya saya seperti ini ya. Itu pengamatan saya. Sebelum penutup nih, saya ingin menyatakan pendapat dari proses yang telah saya dapatkan, hasil dari apa yang telah saya lihat dan saya dengar terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Miss Tami dan Bu Ani sungguh sangat luar biasa. Semoga nanti Miss Tami ke depannya bisa melakukan coaching tidak hanya dengan Bu Ani, mungkin dengan teman-teman yang lain ya, bisa Miss Tami lakukan coaching sehingga teman-teman yang lain pun dengan kesadaran sendirinya, kesadaran penuhnya mereka bisa menemukan solusi dari dirinya sehingga Miss Tami bisa bermanfaat untuk yang lain, bisa Miss Tami juga bisa menjadi wadah atau menjadi tempat curhat bagi teman-teman yang lain yang kebingungan seperti Bu Ani. Mungkin itu saja sih Miss Tami dari supervisi yang telah saya lakukan. Semangat terus sama Miss Tami, semangat terus sama Bu Ani. Pokoknya kalau ada masalah nanti ngobrol-ngobrol ataupun saya nanti bisa belajar nih dari Miss Tami sama Bu Ani tentang coaching yang tadi sudah dilakukan. Oke, siap. Ya, saya tutup saja ya. Terima Baik, kasih Pak Ogi terima atas kasih. saran baiknya. Iya, terima kasih Miss Tami. Baik, itulah coaching yang telah dilakukan oleh kelompok kami CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya Agus Saugi sebagai supervisor. Dan saya Utami Faidila Fauzia sebagai coach. Saya Ani Apriani sebagai coach. Mohon undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.